katanya kakek tinggal di pinggirannya ya? Ya di pinggir pada. Hah? Saya susah Pak. Ya tiba-tiba ngomong itu otaknya pusing Pak. Oh, otaknya pusing. Ya pusing otaknya. Iya. Nantinya tidak tinggi Pak. Iya. Kalau banyak ngobrol bagi saya rasanya otaknya pusing. Oh, otaknya pusing. Iya. Mudah-mudahan besok gak ada halangan ya. Amin. Kita Amin. dalam keadaan sehat semua. Amin. Di tempat yang kita tuju. Amin. Siap. Oke, thank you Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reki Juliansah. Nah, jadi hari ini adalah hari Rabu teman-teman. Rabu 17 April 2024 teman-teman. Dan sekarang gua masih berada di kota Serang, Banten teman-teman ya. Tepatnya ada di Serang Timur teman-teman. Seperti biasa gua kembali lagi mengunjungi kakek nean teman-teman. Dan gua nggak sendirian di sini. Gua bersama Bang Breo lagi nganterin Kak Eca sama Bugs Napoleon. Enggak, Bugs 888 ya teman-teman ya. Nah, kebetulan Kak Eca, Bang Dapi, Bugs ya kan semalam baru pada datang ya kan. Oke teman-teman, pokoknya gue bakal ngupas tuntas kisahnya kakek nean nih, kakek nean ya teman-teman ya. Oke, pokoknya ikutin terus vlog gua hari ini. Oke. Halo, assalamualaikum Kong. Masih kenal gak sama saya? Kemarin polisi tidur. Iya. Masih kenal gak Kong? Iya. Iya, kemarin kan saya kesini. Iya. Iya. Yang dulu Yang kemarin. Dia 2 hari yang lalu. Nah, gimana sehat Kong? Nah, Sehat ya. Udah makan belum Kong? udah tuh. Apa ini? Udah gitu. Oh, itu nasi. Iya. Dapat dari mana? Dapat dikasih. Oh, dikasih. Tapi Kong udah sarapan nih. Udah dulu. Udah Barusan dulu. nak. Udah dulu. Barusan nih. Oh, barusan. Iya. Oh, tapi saya perhatiin belum nih Kong. Barusan Kong Jadi belum kasih makan. lagi. Oh, gitu. Jadi sarapan belum nih dari rumah nih. Iya. Kenapa Kong? Kok setiap hari kelihatannya ya yang saya tahu gitu. Kong datang ke sini dengan keadaan belum sarapan. Kenapa? Emang sudah terbiasa atau gimana Kong? Apanya tuh? Iya. Iya, maaf ya. Iya. Ngomong sini sih susah, nggak bisa. Susah banget itu. Nggak biasa ngomong begini sih susah. Nggak biasa ngomong begini susah. Nggak apa-apa, ngomong aja sebisanya gitu. Ngomong mekanen, biasa. Jadi kita rumah saya ngurus duit. Oh, the way. Ngerti? Ente nggak ngerti nggak? Nggak ngerti. Oh, orang ngerti saya. Terus gimana dong? Sama polisi mah itu. Hah? Ngerti tuh. Oh, yang itu ngerti. Iya. Ngerti. Mantan polisi tuh. Oh iya, betul. Mantan polisi. Mantan polisi. Iya, saya juga mantan polisi, tapi tidur terus. Iya, Tidur. kok. Aduh. Kenapa engkong nggak pernah sarapan? Dikasih Hah? di mana Palembang? Mana? Apa? Di Palembang aja mana? Saya Ya, Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang. Kan kemarin kesini saya. Asli Tangerang. Asli dong. Tangerang itu maaf ya. Iya. Sing mabuk. No. Tak mabuk. Mau jauh. Kalau dari saya jauh. Mabuk. Iya, jauh. Kesempatan. Iya. Tahu, saya tahu daerah. Tahu, Bajoksi? Iya, tahu. Nah, Ya, kalau kakek kan asli dari Kronjo kan? hah? Kakek asli dari Kronjo kan? Iya. Saya tahu. Gua mau sedikit cerita tentang kakek nean nih teman-teman nih. Jadi kakek nean ini selama ini sudah 3 tahun berjalan teman-teman. Kakek nean ngemis di tempat tersebut ya, tempat kemarin teman-teman. Dan gua juga sudah ngobrol dengan warga sekitar dan ternyata kakek nean betul sudah 3 tahun mengemis di tempat itu. Nah, dan yang bikin gua jadi gimana gitu ya, ternyata duit beliau
hasil dari ngemis itu teman-teman dipakai untuk ini ya, bayar motor ponakannya, terus juga ngebangun rumah ponakannya, itu katanya ya teman-teman ya. Jadi gua nggak bisa langsung ngejudge keponakannya itu teman-teman, tapi ini cerita langsung dari warga ya teman-teman ya. Kek, maaf nih Kek, saya mau nanya Kek, Kakek di sini sudah berapa tahun sih sebenarnya ngemis kayak gini? Maaf ya, Iya. udah berapa tahun? Tahu ya, Nggak tahu ya. lupa sih. Oh gitu, lupa. Tapi kalau kata warga sekitar sih, saya menanya sama warga sekitar katanya antara 3 sampai 5 tahun Kek. Emang betul Kek? Kayaknya belum dapat, belum dapat sih. 3 sampai 5 tahun katanya Kakek. Belum dapat di sini. sih. Oh. Nah, mudah-mudahan aja nanti Kakek Nian itu mau ya kita antar pulang ke rumahnya, dan sekalian gue mau tahu juga rumahnya teman-teman. Ada satu cerita di mana Kakek Nian itu setelah pulang ngemis, duitnya itu diambil oleh entah itu ponakannya atau anak dari keponakannya, gue nggak tahu ya, kata warga ini. Jadi ada yang cerita, jadi duitnya itu diambil dan dicak ya, diatur gitu maksudnya. Ini buat bayar cicilan motor, ini buat apalah gitu ya, pokoknya begitulah. Terus pernah ada satu kejadian juga di mana Kakek Nian itu ngambil salah satu minuman cup yang ada di kulkas di warung keponakannya tersebut, tapi itu sempat ditepis tangannya, dan keponakannya itu bilang jajan mulu katanya gitu ya, sedikit ngebentak. Jadi ini tuh cerita dari warga sekitar teman-teman gitu. Dan ternyata si keponakannya itu pun nggak pernah akur oleh tetangganya teman-teman, selalu ada masalah. Itulah pokoknya ya, itulah pokoknya kita samperin Kakek Nian dulu, kita tanya-tanya lebih detail lagi ya teman-teman ya, apakah itu benar atau tidak. Pokoknya jangan di skip video gua hari ini. Tapi kakek jujur ya, kakek kan tinggal sama ponakan ya Kek ya? Iya. Iya, satu tempat satu gimana ya jelasin ya, satu lokasi tapi beda tempat Kek. Katanya kakek tinggal di pinggirannya ya? Ya udah bisa lah. Hah? Saya susah sama Pak. Jadi baik ngomong itu otaknya pusing Pak. Oh, otaknya pusing. Ya pusing otaknya. Iya. Nanti darah tinggi Pak. Iya. Kalau banyak ngobrol bagi saya Oke. rasanya otaknya pusing. Oh, otaknya pusing. Oke. Iya. Kalau tanya-tanya kayak gitu pusing. Iya Pak. Oh, iya. Siap. Banyak ngomong, Iya. pusing otaknya Pak. Begitu. Iya. Ya, jadi teman-teman kakek ini pusing nih otaknya nih kalau ditekan kayak gitu teman-teman. Jadi sih gue bukan neken ya, hanya ingin tahu aja gitu ya. Oke teman-teman, kita dinginkan dulu otaknya ya. Ya teman-teman, jadi si Kakek Nian ini katanya pusing teman-teman kalau ditanya terus ya, karena mungkin ini mah mungkin menurut gue pribadi dia nggak mau kebongkar ya. Kayaknya ada yang disembunyikan sih menurut gue pribadi nih. Kalau gak ada yang disembunyikan kan dia pasti curhatnya ini ya apa, jor-joran gitu teman-teman. Jadi belak-belakan ya kan, kalau misalkan nggak ada yang ditutupin. Nah menurut gua ini ada yang ditutup-tutupin teman-teman. Dan ternyata setelah gua ngobrol dengan tetangga yang ada di sini nih teman-teman, warga sekitar sinilah ya, Kakek Nian ini adalah pernah naik haji teman-teman, pernah naik haji pada tahun ya udah lama juga sih katanya ya gitu teman-teman, dia pernah naik haji. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman ya.
tuh ada Keca juga teman-teman, lagi di jampe-jampe kayaknya nih, sama si kakenean. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kantor dinas sosial yang ada di Kota Serang. Dan di depan kita nih ada Bapak siapa Pak namanya Pak? Didi Nuryadi. Pak Didi, Mas Ajis. Nah ini kita udah datang. Jadi kami ini datang tujuannya ingin melaporkan sih Pak, bahwa kalau saya nih di hari Lebaran kedua kemarin ada nggak sengaja ketemu sama kakek-kakek yang saya pikir itu pengemis tadinya, sedang minta-minta. Lokasi di mana itu? Di TBL, Taman Banter Lestari. Oke. Nah saya niatnya bukan bikin konten kemarin, saya mau ngasih duit tok niatnya. Baru saya mau turun dari mobil, ternyata ada motor datang nyamperin kakek tersebut. Tiba-tiba kakek itu berdiri lalu naik motor. Akhirnya saya kepo tuh di situ. Saya nanya lah ke sekeliling, dan akhirnya di sekeliling itu bercerita itu sudah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Punten, saya potong. Kakak itu kondisinya gimana? Cacat nggak? Mohon maaf, nggak bisa jalan. Bisa jalan? Nggak bisa jalan. Bisa berdiri tapi nggak bisa jalan. Gitu. Lalu ini tetangganya sih. Yang saya tanya itu tetangganya, kebetulan memang sedang berjualan di sekitar situ. Dan beliau cerita itu sudah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Dan menurut keterangan si tetangga tersebut sudah menghasilkan motor dari hasil minta-minta itu. Lalu rumahnya juga sekarang sudah bagus, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana. Cuman ada indikasi dari informasi yang saya dapat, katanya ya hasil minta-minta. Jadi kenyataan seperti itu lah ya. Kenyataannya seperti itu, tapi saya dapat nih bukan cuma satu sumber Pak yang saya tanya. Saya tanya tetangganya yang memang setiap hari jualan di tempat dia meminta-minta. Terus ada juga warga di TBL yang ngelihat langsung. Terus juga tetangganya juga nih yang lain, yang kebetulan memang penonton saya, nggak sengaja ketemu. Akhirnya bercerita. Nah sini saya cerita yang pertama tuh yang sambil berjualan. Nah ini saya cerita yang kedua nih Pak, yang mana memang warga TBL. Nah warga TBL ini nih lagi nongkrong di warung ceritanya, warung kopi. Lalu ada anak dari keponakan si kakek tersebut lagi megang uang di kantong plastik, duduk di warung sambil ngitung uang. Lalu dia bilang ini uangnya buat bayar motor dan ini uangnya buat bayar yang ini. Dan orang warga TBL itu tahu kalau itu tuh cucu dari si kakek-kakek yang minta-minta itu. Lalu pas saya dengar itu, wah ternyata bisa menghasilkan, meminta-minta bisa beli motor gitu. Takutnya menjadi motivasi orang lain Pak untuk ngemis kan gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu kan. Nah yang bikin saya akhirnya bulet untuk bikin konten supaya banyak orang tahu, supaya pemerintah juga bisa negur, harapan kami, karena ada cerita dari tetangganya yang bilang ketika kakek itu ngambil ale-ale atau minuman dari warung yang milik keponakannya itu tangannya ditepis dan diomel-omelin. Itu warungnya itu maksudnya di lokasi dia mengemis? Enggak, warung itu di lingkungan keluarganya. Ketika dia pulang, mungkin bukan waktu saat dia mengemis kan? Bukan, pas pulang. Dan warung itu masih milik dari keluarganya juga. Yang mana harusnya logikanya kalau tante saya atau nenek saya ngambil makanan di warung saya mah ngapain bayar kan gitu ya. Nah ini udah mah gitu dah, dia yang nyari duit, tangannya ditepis, perihal ale-ale yang harganya cuma 1.000 perak gitu. Nah saya pengen tahu tanggapan dari dinas sosial seperti apa setelah mendengar cerita ini. Baik, terima kasih atas infonya teman-teman. Penyebutnya media apa ya? Kreator ya, teman-teman kreator. Terima kasih banyak atas informasinya, dan terus terang kami selaku mewakili pemerintahan ya dalam hal ini dinas sosial Kota Serang yang menangani ini juga ya tentang PMKS. Terus terang kami selama ini belum ada info ya, belum mendengar kabar pengemis yang ada di sekitar TBL itu.
Makanya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman kreator. Mudah-mudahan ini awal daripada kita kerjasama ya untuk penanganan hal-hal seperti ini. Ya. Iya, Pak. Jadi seperti apa nanti ke depannya ya. Jadi mungkin jangan kita buang-buang waktu lah, kita secepatnya insya Allah Pak, teman-teman, kita besok aja ya. Kita besok aja ke sana, ke lokasi. Saya juga perlu bukti ya. Tidak percaya begitu aja. Betul. Saya pengen tahu apakah iya ada hal seperti itu. Lah sebenarnya sih mungkin itu ladang usaha dia ya, tapi kan caranya yang kurang tepat ya. Barangkali nanti kalau berkenan kita bersama-sama di sana ya, bareng ke lokasi ya. Besok ya Pak Agis ya. Siap. Itu teman-teman yang lain juga nanti. Saya juga mohon maaf nih sebelumnya Pak Kabid. Tadi saya hubungin, beliau tidak bisa gabung sama kita ya, karena beliau ada acara yang tidak bisa diwakilkan katanya ya. Jadi mewakili saya, nanti saya juga akan lapor ya ke pimpinan rencana besok itu. Itu teman-teman. Siap. Oke, paling sampai sini dulu, nanti sampai ketemu besok berarti ya Pak. Siap. Berarti artinya ketika teman-teman lagi nonton video ini, berarti kita sudah menjalankan rencana kita ya Pak. Siap. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan lancar ya. Dan kita demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat ya. Betul. Walaupun emang ya itu cara dia cari uang yang saya bilang caranya aja yang mungkin bareng-bareng kita kasih edukasi besok ya di lapangan seperti apa supaya jangan terjadi hal seperti mungkin Bapak mau lihat videonya Kak Eca yang itu Kak, yang tadi siang barusan. Jadi itu anak cucunya itu kalau berada di situ tuh di jam-jam berapa tuh? Kan enggak nongkrongin seterusnya ya? Dia cuma diantar sama dijemput doang. Oh gitu? Iya, habis itu ditinggal sendiri. Dia nggak bisa jalan Pak. Suara siapa nih? Ini suara saya. Jadi jalannya seperti itu Pak, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, jalan gitu. Panas-panasan. Ini yang tadi pagi kami datangin. Tadi pagi nih ya? Iya, tadi pagi juga. Ini matanya bisa ngeliat? Rabun sih Pak, kayak Rabun ya, iya kan. katarak ya. Udah usia juga. Soalnya saya tanya. Padahal kemarin ada operasi katarak gratis tuh Bang. Dari kementerian. Ya boro-boro dia mau di. Iya. Masya Allah, ya udahlah. Iya. Mudah-mudahan besok gak ada halangan ya. Amin. Kita Amin. dalam keadaan sehat semua. Amin. Ketemu di tempat yang kita tuju. Amin. Siap. Oke, thank you Pak. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas informasinya ya. Siap.